Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Hari ini insyaallah di hari Jumat kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di hari Jumat, hari yang utama untuk umat Islam, taruhlah sebagai hari rayanya umat Islam dalam pekanan selain hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hari Jumat ya menjadi kebiasaan untuk kaum muslimin untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, di antara hadis yang menyebutkan terkait dengan keutamaan surat Al-Kahfi adalah hadis terkait dengan diberikannya cahaya di antara dirinya dengan Ka'bah. Belum lagi ketika membaca surat Al-Kahfi, kemudian bisa 10 ayat awal itu bisa diselamatkan dari fitnah Dajjal. Selain itu juga bisa diberikan atau diampuni dosanya di antara 2 Jumat itu sendiri ya. Maka sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa beraktivitas di hari Jumat, hari yang utama untuk umat Islam. Ya, kemudian tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah SAW, atas petunjuknya, atas bimbingannya, sehingga kita bisa hari ini memeluk Islam, mendapatkan hidayah, memahami terkait dengan indahnya Islam, indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara surat Al-Kahfi, maka ada yang saya sangat konsentrasi atau sangat mempunyai fokus terhadap ayat ini ya. Di mana ayat ini kalau saya katakan adalah 2 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan terkait 2 amalan atau 2 jalan untuk bertemu dengan Allah, ya tentu bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dalam ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad bahwa ana basyarum mislukum. Rasulullah SAW suruh mengatakan bahwa dirinya merupakan sama seperti kita semuanya, itu basyarum mislukum, sama memiliki sifat-sifat insaniyah, memiliki sifat-sifat basyariyah. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau kita lihat mempelajari ayat ini, maka kemudian kita akan mendapatkan bahwa Rasulullah SAW itu abdun wa rasul. Muhammad itu adalah hamba dan kemudian rasul. Basyarun mislukum menandakan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai hamba, sebagai manusia biasa. Rasulullah SAW makan, ya, Rasulullah SAW minum, Rasulullah SAW kemudian menikah, sama memiliki sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat insaniyah. Maka dalam ayat ini dikatakan, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, manusia biasa seperti kalian. Cuma di kelanjutan ayatnya, maka ini yang menjadikan keutamaan Rasulullah SAW. Ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tetapi kemudian Allah memuliakan Rasulullah SAW ini selain manusia biasa, namun kemudian Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wahyu untuk memberikan petunjuk kepada manusia, diberikan wahyu untuk menyelamatkan manusia, diberikan wahyu untuk membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, membimbing dan menunjukkan manusia menuju jalan keselamatan, membimbing dan menunjukkan manusia menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain manusia biasa, Rasulullah SAW, yang kedua Rasulullah itu adalah Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seruannya ya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Lalu kemudian di ayat berikutnya atau di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ada dua aktivitas, dua amalan, dua cara untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua amalan, dua cara, ya, dua jalan untuk bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kedua jalan tersebut? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa rabbi." Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah melaksanakan dua jalan ini, yaitu falyamal amalan sholihan, hendaklah kalian beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Dua cara, hanya dua cara, dan dua cara ini bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Dua jalan ini bisa membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jalannya adalah beramal soleh, falyamal amalan sholihan, beramal soleh, ya, segala apapun yang menjadi amal soleh hendaknya segera dilakukan. Ya, karena bisa jadi bisa jadi amal soleh yang segera kita lakukan itulah yang kemudian mengantarkan kita menuju surga. Bisa jadi amal soleh yang segera kita lakukan itu kemudian menuntun kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan sholihan, hendaklah kalian beramal soleh. Ya, kita ibadah hari ini, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita ibadah haji, ibadah mahdho, maka itu juga merupakan amal soleh yang bisa jadi itu yang membawa kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berzakat, berinfak, bersedekah dengan harta-harta yang kita punya, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah amal soleh yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hari ini punya ilmu, mengajarkan ilmu, ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, bahkan ilmu untuk membaca, misalkan Iqra, Batasa, gitu ya, misalkan seperti itu, maka itu juga merupakan amal soleh yang kita bisa lakukan untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi amal-amalan soleh yang sifatnya kita rasakan atau kita lakukan setiap hari. Misalkan mendidik anak itu adalah amal soleh, mendidik istri adalah amal soleh, menyarankan keluarga untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu, memerintahkan mereka untuk sholat 5 waktu, itu adalah amal soleh. Bahkan tersenyum saja itu merupakan amal soleh. Sehingga ya, kalau dalam ini dua syarat jika kita ingin, atau dua jalan jika ingin kita bertemu dengan Allah, jika ingin kita masuk surganya Allah, dua jalan, dua cara, dua syarat. Maka syarat yang pertama itu terus melakukan amal soleh, istimrarul amal, ya, amal yang terus menerus kita lakukan secara istiqomah, kita melaksanakan amal-amal itu setiap hari, ya, setiap minggu, setiap tahun, terus kita pupuk amal-amal tersebut, baik amal-amal yang pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, misalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, iqamatuddin, maupun amal-amal yang kelihatannya mungkin sedikit pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan batu misalkan, ya, menyingkirkan duri di jalanan, itu amal-amal soleh yang bisa jadi itulah yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa terus beramal soleh dari pagi sampai sore sampai malam, kemudian terus kita membiasakan diri dengan beramal soleh. Kalau hari Jumat ini kan kita membaca surat Al-Kahfi, kemudian kita banyak bersalawat atas Rasulullah SAW, kemudian nanti kita menjalankan aktivitas sholat Jumat secara berjamaah, kemudian memperbanyak infak, memperbanyak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amal soleh. Ya, maka sahabat UIM terus beramal soleh, ya, karena amal soleh itu adalah jalan pertama yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua, thariqah yang kedua, cara yang kedua, syarat yang kedua agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka diterangkan di kelanjutan ayatnya, yaitu selain beramal soleh, maka yang kedua itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka syarat yang kedua, cara yang kedua atau thariqah, jalan yang kedua adalah jangan
kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua jalan inilah yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amal soleh, dan yang kedua adalah tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala apapun bentuknya kesyirikan tersebut, ya, bisa saja syiriknya itu berupa penyembahan terhadap patung, terhadap berhala, sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik di Mekah pada waktu itu. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Mana, Salwa sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesyirikan. Ya, di era modern di Indonesia hari ini masih ada kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan. Contohnya apa? Yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang tidak mengetahui terkait dengan ilmu ini adalah misalkan mereka menyembah kuburan. Kuburan itu orang-orang suci, orang-orang alim pada waktu itu, ya. Mereka meminta kepada kuburan agar memberikan manfaat, menjauhkan mudarat kepada mereka. Nah, ini adalah perbuatan kesyirikan. Karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta untuk dijauhkan dari mudarat, dijauhkan daripada kesialan, dijauhkan dari perkara-perkara yang membuat kita tidak nyaman, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa jadi kesyirikan. Menyembah kuburan itu bentuk kesyirikan yang hari ini ada di Indonesia. Kemudian misalkan melarung, ya, mempersembahkan sembahan laut kepada para penunggu laut, itu juga bentuk kesyirikan. Ya, agar terhindar dari bencana, kemudian menyerahkan kepala kebo, ya, kepala sapi, kemudian dilempar ke laut sebagai bentuk sesembahan, misalkan, ya, agar mereka terhindar, masyarakat nelayan, ya, terhindar dari musibah dan mendapatkan hasil panen laut yang banyak. Itu juga bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan rizki yang banyak, ya. Tidak ada yang bisa menjauhkan daripada musibah itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan syirik seperti itu harus dihindarkan dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya, belum lagi kesyirikan yang seperti yang dikatakan oleh para ulama, misalkan, ya, syirik terhadap, ya, syirik terhadap niat, qasdu wal irada. Syiriknya itu terhadap apa-apa yang kita niatkan, ya, kehendak dan tujuan kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini beramal bukan untuk Allah. Kita hari ini berjuang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berimpak bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara-perkara kesyirikan. Ya, kita hari ini beramal untuk Allah, berjuang untuk Allah, berinfak, berzakat, berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada, ya, untuk yang kita sembahkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada yang bentuknya syiriknya itu adalah syirik seperti syirik khauf, ya, syirik takut, ya. Kita takut terhadap makhluk, ya, kita takut terhadap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga itu bisa jadi bentuk-bentuk kesyirikan yang memang bisa menghambat kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menghambat kita untuk mendapatkan bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghambat. Perbuatan-perbuatan syirik itu menghambat. Bahkan dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik jika Allah berkehendak. Ya, maka sahabat UIM, jika ingin kita masuk ke dalam surganya Allah, dua cara, dua syarat, dua jalan, ya. Lakukan dua jalan ini, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua jalan itu adalah tetap terus beramal soleh, melakukan amal soleh setiap hari, terus dilakukan amal soleh, baik amal yang besar maupun amal yang kecil, baik catatannya besar di hadapan Allah maupun catatannya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lakukan amal-amal soleh tersebut. Yang kedua, kita jauhkan diri kita, keluarga kita, ya, agar masyarakat kita agar jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu adalah perkara dosa yang besar, sangat besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, ya tidak masuk surga lah, ya. Kalau tidak diampuni, ya tidak bertemu dengan Allah lah, ya. Ini yang merupakan
hal yang harus kita lakukan. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita lakukan ini. Ya, kita lakukan, kita berlomba untuk melakukan dua amal ini. Ya, kita berlomba untuk mewujudkan dua amal ini, sehingga dengan dua amal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengantarkan kita agar segera mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita, ya, mengumpulkan kita semuanya, reuni kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus melakukan amal soleh, ya, melakukan amal-amal soleh, melakukan terus berupaya melakukan amal-amal yang dikatakan amal soleh dan sekaligus menjauhi apa-apa yang memang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu adalah bukti ketundukan, ketaatan. Sedangkan lawannya yaitu maksiat itu adalah bukti tidak taat dan tidak tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal maka otomatis harusnya kita menjauhi apa yang dilarang. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan sebagai bukti, ya, kita melaksanakan amal, ya, bukti ketundukan, bukti ketaatan kita kepada Allah. Sekaligus dalam satu sisi yang lain nanti kita itu akan terbiasa menjauhi maksiat, menjauhi perkara-perkara dosa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal akan menghilangkan aktivitas maksiat maupun dosa-dosa. Seorang yang sibuk dengan beramal soleh mungkin tidak akan terpikir untuk berbuat maksiat. Orang yang sibuk dalam hari-harinya untuk mengerjakan amal soleh, maka hari-harinya akan jauh daripada perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara dosa. Maka sahabat UIM, ayo kita bersama-sama untuk membiasakan terus beramal soleh. Amal soleh yang begitu banyak variannya, begitu banyak macamnya, agar kita segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menjauhkan dari perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua cara untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua jalan, dua cara, dua syarat ini kita sanggup melaksanakannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kenikmatan yang ingin kita capai ketika kita berlelah-lelah, bercapai-capai di kehidupan dunia. Maka kita harapkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.